Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang angelologi sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Teologi Sistematika 4 yang diasuh oleh Ibu Erlina Waru, Magister Teologi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yarman Wanizai. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya mahasiswa program studi teologi semester 5 NIM 08012301. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang angelologi. Di sini saya akan menyampaikan definisi angelologi secara etimologis. Kata angelologi berasal dari dua istilah dalam bahasa Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos yang berarti ilmu dan pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Jadi, angelologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Sedangkan ada juga dalam istilah Alkitabiah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, kata malaikat dalam bahasa Ibrani atau malak ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan. Ditujukan pada utusan manusia. Kita bisa melihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2, atau utusan ilahi dalam Kejadian pasal 28 ayat 12. Arti dasar dari kata itu adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Yang pertama yaitu putra Allah. Malaikat juga disebut putra Allah pada tahap sebelum mereka jatuh. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Yang kedua, yang kudus. Malaikat juga disebut yang kudus dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah sebagai pelayan dari kekudusannya. Yang ketiga adalah tentara atau pasukan. Tentara atau pasukan surgawi. Malaikat disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Frasa-frasa itu digunakan para malaikat sebagai tentara surgawi dan sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah tersebut, tentara dalam frasa tentara surgawi Tuhan. Selanjutnya dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani angelos muncul 175 kali. Namun kata ini ditujukan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Selanjutnya saya akan menyampaikan keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. 17 di Perjanjian Lama dan 17 dalam Perjanjian Baru. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkannya pada malaikat. Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas atau peran dari kesaksian Kristus.
Adapun asal-usul malaikat, mungkin kita sebagai manusia kita bertanya, dari manakah asal-usul malaikat tersebut? Saya memberitahukan bahwa kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub pasal 38 ayat 7, malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi, dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikemukakan bahwa mereka itu diciptakan oleh anak Allah dan untuk Dia. Malaikat-malaikat tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu manusia dalam keadaannya sekarang. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Malaikat memimpin hal-hal yang berhubungan dalam kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Malaikat menolong dan memelihara orang saleh. Malaikat juga bertugas menjagai anak-anak. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke surga. Nanti bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, malaikat-malaikat akan menyertai Dia. Malaikat juga akan melaksanakan hukuman Allah ke orang-orang jahat. Malaikat juga akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Yang selanjutnya adalah natur dan atribut malaikat. Ada beberapa natur dan atribut malaikat yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama, malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, dalam Kejadian pasal 18 ayat 3, mereka tetap disebut roh. Kita bisa melihat di Ibrani pasal 1 ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan dengan perkawinan. Kita bisa melihat dalam Markus pasal 12 ayat 25. Mereka juga tidak mati. Lukas pasal 20 ayat 36. Yang kedua yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan. Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya. Bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain, malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Kristus menciptakan malaikat supaya mereka kemudian memuji Dia. Yang ketiga, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pernyataan tentang penciptaan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 menunjuk pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus, karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Matius pasal 22 ayat 30. Jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Kita bisa melihat di Ibrani pasal 12 ayat 22. Meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriasin, secara literal berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Wahyu pasal 5 ayat 11. Penggunaannya tidak terhitung. Selanjutnya, natur dan atribut malaikat yang keempat yaitu malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati
Lukas pasal 20 ayat 36. Para malaikat lebih berhikmat dari manusia. Kita bisa melihat dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 20, namun tetap terbatas. Dalam Matius pasal 24 ayat 36. Para malaikat lebih berkuasa dari manusia, namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Namun malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia, secara khusus dalam hubungan masa depan. Para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Karena itu, mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir, manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Kita bisa melihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Selanjutnya yaitu klarifikasi atau pengelompokan malaikat. Di sini saya akan memaparkan beberapa pengelompokan malaikat. Yang pertama yaitu para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjuk pada yang pertama tingkat dari para malaikat. Yang kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Yang ketiga, penguasa adalah mereka yang diberikan otoritas. Dan keempat, penghulu dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Daniel 10 ayat 13 menunjuk pada pangeran dari kerajaan Persia yang melawan Mikhail. Ini bukan raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi, ditugaskan oleh kepala iblis, setan, kepada Persia sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Pengelompokan malaikat yang kedua adalah malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Mikhail disebut sebagai penghulu malaikat dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel, atau ia disebut Mikhail pemimpinmu dalam Daniel pasal 10 ayat 21. Ada juga pemimpin-pemimpin terkemuka di mana Mikhail adalah salah satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tertinggi Allah, malaikat yang memerintah. Dalam Efesus pasal 3 ayat 10 juga disebutkan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan. Malaikat adalah individu yang terutama. Yang pertama yaitu Mikhail. Mikhail berarti siapakah yang seperti Allah. Dan di kitab suci diklarifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat. Mikhail adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikutnya di zaman tribulasi. Kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Masa tribulasi artinya merujuk pada periode waktu di masa depan ketika dunia mengalami kesengsaraan besar dan kesulitan dunia luar biasa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mikhail juga berselisih dengan setan tentang tubuh Musa, tetapi Mikhail tidak menghakimi. Ia menyerahkan hal itu kepada Allah. Kita bisa melihat di Yudas pasal 9. Yang kedua yaitu Gabriel, berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat.
Gabriel kelihatannya utusan khusus Allah dari program kerajaannya. Gabriel menjelaskan peristiwa dari 70 minggu untuk Israel. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26-27, Gabriel mengatakan pada Maria bahwa seorang yang akan lahir melalui dia akan menjadi besar dan memerintah di tahta Daud. Dalam Daniel pasal 8 ayat 15-16, juga Gabriel menjelaskan pada Daniel tentang penerus dari kerajaan-kerajaan Persia dan Yunani. Demikian pula akhir dari kematian Alexander Agung. Gabriel juga mewartakan kelahiran dari Yohanes Pembaptis pada Zakaria. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 11-20. Yang ketiga yaitu Lucifer. Lucifer berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafin yang mengelilingi tahta Allah. Selanjutnya, klarifikasi malaikat yang ketiga adalah malaikat yang melayani Allah. Yang pertama adalah kerub. Kerub adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat keindahan yang tujuan daripada aktivitas mereka dapat diringkaskan dengan cara ini. Mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah, kedaulatannya dan kekudusannya. Mereka berdiri menjaga hadirat pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Kejadian pasal 3 ayat 24. Gambaran dari emas yang melingkupi tutup pendamaian di atas tabut di tempat yang maha kudus. Dan hadir dalam kemuliaan Allah di dalam visi Yeskiel. Kerub memiliki penampilan yang tidak biasa dengan 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan burung raja wali. Mereka memiliki 4 sayap dan kaki seperti seekor anak sapi, mengkilap seperti tembaga yang dipolitur. Di Yeskiel pada pasal 1, mereka melayani kemuliaan Allah dalam persiapan untuk penghakiman. Yang kedua yaitu serafin. Serafin berarti yang dibakar, digambarkan mengelilingi tahta Allah dalam Yesaya pasal 6 ayat 2. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 rangkaian seruan mereka, suci, 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 dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, berarti mengakui Allah sebagai sangat sempurna dalam kekudusannya. Karena itu mereka memuji dan menyerukan kesempurnaan kekudusan Allah. Serafin juga mengekspresikan kekudusan Allah di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pelayanan malaikat. Malaikat melayani Allah yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Kerub mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Serafin memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. Yang pertama, malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus juga menekankan kelahirannya. Sebagai makhluk, malaikat memiliki tahta Bapa, demikian pula para malaikat melayani Putra Allah.
Yang pertama, malaikat memprediksi kelahirannya. Lukas pasal 1 ayat 26 ayat sampai 38. Gabriel datang pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya akan disebut putra dari Yang Maha Tinggi, yang akan memerintah di tahta Daud ayahnya dan akan memiliki kerajaan kekal. Para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir sampai kematian Herodes. Yang ketiga, malaikat melayani dia setelah pencobaan. Matius pasal 4 ayat 11. Yang keempat, malaikat menguatkan dia di Getsemani. Lukas pasal 22 ayat 43. Dan yang kelima, para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat mengundang para wanita untuk masuk ke kuburan yang kosong untuk melihat kain pembalut yang kosong sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan mewartakannya pada dunia. Selanjutnya, para malaikat hadir di kenaikannya. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan hadir di kedatangannya pada Matius pasal 25 ayat 31. Para malaikat akan mempersiapkan dunia untuk kembalinya Sang Putra dan pemerintahannya. Sebagaimana Putra Allah kembali ke bumi, ia akan dilayani oleh para malaikat surgawi, menambah kemuliaan dan kemegahan dari kembalinya yang penuh kemenangan. Selanjutnya, malaikat melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, istilah Ibrani untuk melayani yaitu leitorgika. Tidak meliputi ide perbudakan, tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan dan diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang percaya yaitu yang pertama, proteksi dalam hal fisik. Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin. Mazmur pasal 34 ayat 8. Para malaikat dapat menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Para malaikat melindungi orang-orang yang berlindung pada Allah dari kecelakaan fisik. Mereka membebaskan para rasul dari penjara dan Petrus dari penjara. Mereka akan melindungi 144.000 pada masa tribulasi. Kita bisa melihat dalam Wahyu pasal 7 ayat 1-14. Kedua, pemeliharaan secara fisik. Malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah dan dari perjalanan jauh. Kita bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5-7. Yang ketiga, dorongan. Selama badai di laut, malaikat mendorong Paulus mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Yang keempat, petunjuk. Malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida dari Ethiopia. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. Malaikat mengatur Cornelius dan Petrus yang membawa orang non-Yahudi pada penerimaan dalam komunitas orang percaya. Yang kelima, menolong dalam jawaban doa. Kelihatannya ada relasi antara doa untuk pembebasan Petrus dari penjara dengan pembebasannya oleh malaikat. Kisah Para Rasul 12 ayat 1-11. Dengan demikian pula, doa Daniel dijelaskan oleh malaikat. Yang keenam, membawa orang percaya pulang. Dalam Lukas pasal 16 ayat 22 menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Ini mungkin cara Allah yang menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya dan pulang ke rumah Tuhan untuk bersamanya. Selanjutnya, pelayanan malaikat yang ketiga adalah
relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Malaikat juga mempunyai hubungan terhadap orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran atas orang yang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka yang menyembah binatang buas itu. Para malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Kita bisa melihat di Yehezkiel pasal 9 ayat 1 sampai 11, malaikat memukul Herodes Agripa I karena ia menghujat sehingga ia mati. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 23. Para malaikat juga alat dalam penghakiman pada akhir zaman, di mana mereka melemparkan orang tidak percaya pada perapian yang menyala-nyala. Di dalam Matius pasal 13 ayat 39 sampai 42. Para malaikat akan meniup terompet penghakiman selama tribulasi, dan para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi ini. Kita bisa melihat pada Wahyu pasal 16 ayat 2 sampai 17. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan tentang materi tentang angelologi. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.